Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arya Anggara dengan NPM 222121039 di Kubu Pro. Lalu saya Vipa Alfilani dengan NPM 222121009 di Kubu Kontra. Dan saya Risma Yudasia dengan NPM 222121019 di Kubu Kontra. Oke, sebelumnya kita akan membahas tentang apakah film Dirty Pot termasuk produk jurnal atau produk dokumenter? Menurut kami, Kubu Kontra, film Dirty Pot ini bukan merupakan produk jurnalistik karena dianggap film ini itu tidak bersifat objektif karena dianggap memiliki kepentingan politik tertentu sehingga informasi yang disampaikan ini dianggap sebagai fitnah dan tidak dapat dipercaya. Seperti itu. Nah, saya juga di sini mengenai adanya Dirty Pot itu lebih ke kontra ya, karena film tersebut itu bukan termasuk produk jurnalistik karena di dalamnya itu lebih ke bentuk kampanye pilpres dan dalam film itu terdapat provokasi ke masyarakat mengenai pilihan hak masyarakat di pemilu 2024 itu. Nah, akan tetapi film itu bukan merupakan fiksi atau tidak nyata di dalam film tersebut itu, tetapi ya lebih memprovokasi masyarakat dalam hak memilihnya. Nah, menurut saya ya dari Kubu Pro termasuk ya teman-teman, termasuk produk jurnal karena salah satunya sebagai media penyampai kepada masyarakat ya. Dalam tanda kutip di sini produk jurnal film Dirty Pot ini membahas tentang isu politik yang terjadi selama 1 tahun ke belakang ya. Berarti itu dapat dimasukkan dalam artian bisa menjadi produk jurnal karena menyampaikan informasi tentang isu-isu pemilu ya. Karena diingatkan lagi, menyampaikan informasi tentang adanya isu-isu pemilu ya. Menurut kami tidak ya, karena film ini lebih ke film dokumenter dan hanya membangun persepsi negatif dalam lingkungan politik. Nah, oke ya teman-teman, pembahasannya cukup politik dan berat. Langsung saja ke pembahasan kedua mengenai apakah produk endorse, produk iklan termasuk produk jurnal atau bukan ya. Menurut saya tim Pro termasuk karena itu salah satu bentuk informasi, menyampaikan informasi kepada halayak juga dan memamerkan suatu produknya. Karena di jurnal sendiri kan identik dengan menyampaikan suatu informasi. Nah, iklan juga kan termasuk menyampaikan informasi kepada halayak ramai. Nah, tetapi menurut kami tim kontra mengenai video endorse yang biasanya dilakukan oleh influencer dalam konten-konten TikTok atau di Instagram, nah bukan termasuk produk jurnalistik karena video itu lebih ke mempromosikan barang dan memang di dalamnya itu memberikan informasi terkait produk tersebut, tetapi lebih ke mempromosikan halayak untuk membeli barang tersebut. Dan tentunya hal itu dapat merugikan para pengikutnya karena mereka itu mengharapkan ulasan yang sebenar-benarnya. Sedangkan ulasan yang diberikan oleh sang influencer itu tidak sepenuhnya jujur. Selain dari berbohong pada konten ulasan tersebut, beberapa influencer ini juga kerap melebih-lebihkan produk yang mereka promosikan. Misalnya, di media sosial, seorang influencer kecantikan itu menyatakan bahwa rahasia kulit cerahnya itu adalah menggunakan produk X. Tetapi di kehidupan nyatanya beliau itu tidak menggunakan produk itu, melainkan menggunakan produk yang lain. Ya, menurut saya kan itu bentuk salah satu strategi untuk mempromosikan suatu barang. Ya, itu termasuk produk jurnal karena itu bentuk yang telah saya sampaikan tadi, strategi clickbait, karena agar berita kita menarik, agar produk kita menarik, sebisa mungkin kita harus membuat produk itu kreatif. Bagaimana kita cara menyampaikan informasi, terus bagaimana cara kita menarik orang lain dengan cara ya seperti itu, kayak menyampaikan
produk yang telah dijelaskan oleh Risma, menariknya dengan omon-omon bahwa dia telah memakainya selama sekian, padahal kenyataannya bukan. Banyak sekali ya produk jurnal atau artikel yang membahas seperti itu, karena itu bentuk salah satu strategi agar berita itu ramai. Kalau tidak seperti itu, target marketing yang kita capai, yang kita tuju tidak akan tercapai ya, karena menggunakan strategi yang monoton yang dulu ya. Karena kalau tidak memakai strategi yang baru, maka para pembaca atau audio akan merasa oh ya udah berarti produknya seperti itu, tidak akan menarik lagi. Tadi dikatakan oleh saudara Arya mengenai video endorse itu dengan strategi melebih-lebihkan produk tersebut agar halayak yang menonton itu tertarik gitu. Nah, tetapi kan dalam menyampaikan informasi produk tersebut itu harus jujur, harus sesuai gitu dengan yang telah dicoba misalkan oleh influencer tersebut. Jika tidak jujur dan tidak sesuai, itu kan akan menipu masyarakat. Oh ya, menurut saya tidak seperti itu ya. Sebenarnya tuh kalau produk itu tergantung jarak pakainya ya. Tadi sudah dijelaskan tentang skincare. Skincare kan tidak praktis, tidak instan, tidak langsung jadi ya. Berarti harus butuhkan clickbait atau tampilan awal yang lebih meyakinkan kepada customer agar memilih produk tersebut. Seperti yang sudah dijelaskan bahwa patung Soekarno menelan biaya sekian. Kenyataannya tidak ya, kenyataannya bahkan dibangun kota lalu di sana diletakkan patung Soekarno. Nah, itu salah satu bentuk strategi agar menarik para pembaca untuk membaca iklan tersebut. Sama halnya seperti produk ya, harus menjabarkan dari awal oh produk ini tuh membahas kecerahan setelah pemakaian berapa bulan, bahwasannya si pemakai itu oh iya kerasa nih produknya selama sekian bulan dipakai. Nah, itu kan salah satu bentuk strategi ya yang diluncurkan oleh salah satu iklan. Nah, itu salah satu bentuk produk jurnal. Dan Anda kan tadi mengatakan sebagai strategi marketing, tetapi jika tidak sesuai dengan kenyataannya, maka itu akan dianggap sebagai penipuan dan pembeli akan merasa dirugikan karena dia sudah rela mengeluarkan uang untuk membeli barang tersebut, tetapi barang yang dipakainya ini memberikan dampak yang kurang baik kepada pemakai karena pemakai. Nah, sebagai influencer juga kan dalam mempromosikan produk endorse itu kan atas dasar dibayar. Jadi otomatis influencer tersebut itu pasti akan melebih-lebihkan, akan membagus-baguskan produk tersebut, dan belum tentu influencer tersebut itu memakai produk tersebut. Itu kan hanya untuk menarik pembeli untuk membeli gitu. Jadi jika memang informasi yang dipromosikan oleh influencer tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, itu kan akan merugikan masyarakat gitu. Ya, menurut saya kan itu termasuk produk jurnal, karena kan di jurnal itu kan antara pilihan antara baik dan jahat. Kan intinya kan produk jurnal itu untuk menyampaikan informasi ya, entah itu baik atau buruk ya tergantung cara pandang kita. Bener nggak? Kalau cara pandang kita baik ya tentunya bahwa berita tersebut baik gitu, meskipun ya kenyataan atau realitanya tidak. Intinya kan kita akan menjual produk informasi ya teman-teman ya. Tapi bagaimana jika seorang influencer ini tidak menjelaskan secara detail kekurangan dari produk tersebut? Nah, kan itu kan salah satu bentuk produk jurnal juga. Tidak semua harus dibabarkan, karena ada yang harus kita tutupi, ada yang harus kita terangkan. Karena untuk menarik untuk menarik pembaca, kita harus kreatif mungkin bagaimana pembaca tertarik akan artikel atau bahan jurnal kita ya teman-teman. Nah, tetapi dengan kita menjelaskan produk tetapi tidak sesuai kenyataan, itu kan bukan termasuk produk jurnalistik. Produk jurnalistik itu kan menyampaikan informasi sesuai dengan fakta
gitu ya, sesuai dengan ya fakta gitu, yang fakta yang dirasakan oleh si influencer yang mempromosikan produk tersebut. Nah, jika produk tersebut tidak sesuai dengan kenyataannya, itu lebih ke menyampaikan hoax dong. Ya kan? Itu kan bentuk jurnal ya. Kalau jurnal tuh kan ada yang baik, ada yang buruk, tergantung cara kitanya. Jadi kita tuh jangan langsung menelan mentah-mentah produk tersebut. Kita harus seleksi dulu, kita harus mencari informasi lebih dalam dulu, produknya bagaimana. Nah, itu tuh salah satu produk jurnal. Benar apa yang disampaikan Hopipah tadi, ada yang hoax katanya, ada yang tidak sesuai dengan fakta. Ya betul, itu karena salah satu bentuk jurnal itu ada yang baik, ada yang buruk. Karena tujuan jurnal sendiri mencari informasi, menyampaikan informasi untuk mendapatkan uang atau cuan. Dengan cara itu pihak-pihak dari jurnal mendapatkan uang karena menyampaikan informasi tersebut. Nah, tetapi akan lebih baik influencer tersebut itu mempromosikan produk itu dengan menjelaskan kekurangan dan kelebihan yang ada dalam produk tersebut, agar masyarakat yang melihat, agar masyarakat yang tertarik dalam produk tersebut itu tidak akan merasa kerugian gitu, udah membeli produk tersebut, akan tetapi terdapat kekurangan yang tidak ia ketahui gitu, karena ya dari promosi yang influencer itu sampaikan itu kan mengenai kelebihan-kelebihan produk tersebut gitu. Wah ya teman-teman, karena waktunya cukup singkat ya, mungkin segitu saja diskusi atau debat dari kami mengenai film Dirty Vote dan produk iklan, apakah itu bentuk jurnal atau tidak. Baik, kami pamit undur diri. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.